Baik, hari ini kita akan belajar lanjutan bab usaha energi daya. Dan pada kesempatan hari ini yang akan kita pelajari seputar daya ya. Kalau fokusnya itu nanti ke mungkin masih hubungan antara usaha atau energi dengan daya, kemudian mengerucut ke efisiensi daya. Ya, lebih jauh lagi nanti ternyata ada hubungan antara daya dengan gaya dan kecepatan sebuah benda seperti itu ya. Kalau waktunya cukup kita akan belajar semua. Baik, kita ke bagian yang pertama terlebih dahulu. Saya akan share screen. Sudah muncul ya? Halo, sudah muncul? Sip, ya. Baik. Baik, nah, eh, mungkin saya akan bahas apa ya, efisiensi dulu ya, secara teoretikalnya ya. Efisiensi daya. Kemarin kita sudah belajar bahwa daya itu setara dengan kemampuan melakukan usaha ya. Kemampuan melakukan usaha. Nah, seberapa mampu ditentukan oleh waktu, timingnya, ya. Dikatakan lebih mampu kalau mampu memindahkan atau melakukan usaha dalam waktunya lebih pendek, lebih singkat. Dan dikatakan kurang mampu atau dayanya rendah kalau melakukan usahanya itu butuh waktu yang banyak. Sebagai perbandingan kayak gini, ada orang A, orang B, ya. Keduanya ini akan memindahkan 10 ember. Mana nih? Ini udah 10 belum? 5, oke, sudah. Kayak gini ya. Masing-masing berkewajiban memindahkan 10 ember ya dari titik start yang sama ke titik yang finishnya di sini ya. Origin, final, seperti itu. Nah, katakanlah orang A ini mampu memindahkan 10 ember dalam waktu 2 menit atau 120 detik ya. Kayak gitu ya. Tetapi orang B hanya mampu memindahkannya semuanya dalam waktu 100 berapa? 50 menit detik. Kayak gitu. Dari sini minta tolong diskusinya. Dari sini kelihatan mana yang lebih mampu? Orang A atau orang B? Menurut kalian? Orang A. Orang A ya. Kenapa? Karena waktunya lebih pendek. Kayak gitu ya. Waktu itu juga saya membandingkan antara lokomotif dengan truk kayak gitu kan. Ya. Lokomotif mampu memindahkan sekian puluh ribu atau ratus ribu mungkin ya kilogram minyak ya dalam waktu 3 jam. Tetapi kalau truk biasa bisa sampai berapa puluh kali lipatnya, waktunya lebih lama kayak gitu ya. Nah, daya kan kemampuan melakukan usaha. Usaha sendiri apa? Benda dikatakan melakukan usaha kalau ada perpindahan ya. Kalau ada perpindahan posisi. Siapa yang melakukan usaha? Gaya ya. Gaya itu berupa dorongan atau tarikan. Dorongan dari mesin, dorongan dari langkah kaki kita, itu gaya ya. Tubuh kita sendiri benda yang didorong oleh dirinya sendiri kayak gitu. Kita dikatakan melakukan usaha kalau kita bisa berpindah posisinya dari posisi satu ke posisi yang lainnya kayak gitu. Seandainya kalau kita mengeluarkan energi hanya untuk memegang benda kayak gini nih ya, menahannya agar nggak jatuh, katakanlah ini apalah anak kecil atau apa kita pegang seperti itu ya, si anak kecil atau bendanya ini kan nggak kemana-mana. Walaupun kita sudah berkeringat, walaupun kita udah capek mengeluarkan banyak energi, tetapi karena benda yang kita kenai gaya kok tidak berubah posisi, dikatakan usahanya atau worknya itu nol atau tidak melakukan usaha. Atau kita apa kita dorong tembok ya,
kita dorong tembok nih. Kita dorong dengan sekuat tenaga sampai capek, sampai pegel, temboknya nggak bergeser, usahanya nol. Kayak gitu ya. Jadi acuan dari melakukan usaha atau enggak, atau usahanya nol atau enggak nol, kalau dilihat dari pergeseran benda yang dikenai gaya tersebut. Ya. Oke, ada sumber gaya mendorong atau menarik. Kalau benda yang dikenai gaya kok berpindah posisi, dikatakan melakukan usaha. Kayak gitu ya. Nah, kalau daya bagaimana? Kemampuannya ya. Kemampuan dalam melakukan usaha. Nah, seberapa mampu atau kurang mampu, parameternya adalah waktu untuk melakukan usahanya. Benda dikatakan memiliki daya yang besar atau lebih besar kalau mampu melakukan usaha atau memindahkan benda dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan benda lain yang dikatakan kurang memiliki daya kalau melakukan usahanya membutuhkan waktu yang lebih besar ya, atau lebih lama kayak gitu. Oke, kemampuan melakukan usaha. Daya itu power ya, maka disingkat sebagai huruf P. Usaha itu work, maka disingkat dengan W. Kemudian waktu itu time ya, maka disingkat dengan huruf T. Nah, karena daya atau power merupakan kemampuan melakukan usaha, maka secara matematis ya, P sama dengan W per T, work per time ya. Ini definisi dasar dari daya. Lalu kalau tambahannya ya, usaha sendiri kan bisa berupa apa? Perubahan energi ya. Bisa perubahan energi kinetik, bisa perubahan energi potensial kayak gitu ya. Jadi seberapa energi kinetiknya berubah, nilainya maksimal setara dengan usaha yang dapat dilakukan. Ya. Kalau kita mampu kalau kita punya energi 1000 joule ya, delta energinya 1000 joule misalkan, maka kemampuan melakukan usahanya maksimalnya juga 1000 joule, nggak bisa lebih dari 1000 joule kayak gitu ya. Usaha sama energi karena sama dengan ya, maka dapat dipastikan memiliki satuan yang sama. Satuan umumnya joule, satuan khususnya ya kilogram, atau satuan SI-nya ya meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini bisa kita uraikan juga. Kayak gitu. Nah, dengan menerapkan W delta EK atau W sama dengan delta EP ya, maka si power ini dapat sama dengan ya delta EK per satuan waktu T ya, karena W per T, atau power ini sama dengan delta EK per delta EP gitu ya, delta EP per T kayak gitu. Nah, kapan kita menggunakan delta EK, kapan menggunakan delta EP tergantung konteksnya ya. Jadi tentang apa nih? Tentang benda yang sedang bergerak atau benda yang cenderung bergerak kayak gitu, atau tentang potensial atau tentang kinetik kayak gitu ya. Penggunanya tergantung yang mana. Nah, sekarang mungkin saya akan sedikit mengenalkan yang namanya efisiensi daya. Tadi kan memang judulnya efisiensi daya ya. Nah, efisiensi daya itu apa sih? Jadi seberapa persen mungkin ya efisiensi daya itu. Sebentar, mungkin saya tulis lagi ya. Efisiensi daya itu persentase ya, persentase seberapa persen sebuah benda gitu ya mampu mengonversi seluruh kemampuannya agar melakukan usahanya 100% kayak gitu ya. Tapi dapat dikatakan benda apapun itu tidak mampu 100% mengonversi ya, mengonversi energinya. Gini maksud saya. Mungkin langsung ke contohnya saja. Kalau kita makan minum, mohon respon kalau bisa ya. Kalau kita makan minum, kan kita suplai energi tuh ya, energi masuk ke tubuh kita. Katakanlah kita ketambahan 1000 joule ya, plus 1000 joule. Pertanyaannya, apakah 1000 joule ini 100% dapat kita pakai untuk melakukan usaha? Menurut kalian bagaimana? Apakah energi yang masuk ke dalam tubuh kita 100% dapat melakukan usaha? Ternyata tidak ya. Oke, ternyata adalah
Tidak. Lah iya. Lah kalau tidak bagaimana? Kemana saja nih si energi yang sudah masuk? Energi ini ya, yang 1000 joule ini ternyata mungkin ya, ini perkiraan saja, estimasi saja. Hanya sekitar 30% saja yang digunakan untuk melakukan usaha. Ya. Untuk berjalan, berlari, ya, berpikir, dan seluruh aktivitas lain kita sehari-hari. Itu katakanlah 30% saja. Bagaimana yang 70% ya, dalam tanda kutip hilang, sia-sia ya. Dalam tanda kutip. Kenapa? Tanda kutip karena sebenarnya ada manfaatnya juga. Dalam bentuk apa? Pertama, panas. Ya. Panas atau ya panas lah kayak gitu ya. Seperti itu. Ini tubuh kita tuh ya pasti mengeluarkan panas. Apalagi kalau kita tidur. Makanya kalau kita tidur biasanya berkeringat ya. Berkeringat. Artinya apa sih? Tubuh kita mengeluarkan energi dalam bentuk panas. Nah, pertanyaannya, buat apakah panas ini bagi tubuh kita? Ternyata adalah untuk keseimbangan ya. Untuk keseimbangan. Keseimbangan apa? Yaitu suhu. Suhu tubuh. Suhu di dalam tubuh ya. Suhu di dalam tubuh nih. Oke. Kemudian dengan suhu luar atau lingkungan. Ingat ya. Manusia sehat itu kalau suhu tubuhnya tidak lebih dari 37 mungkin ya, derajat Celcius. Atau dapat dikatakan kisarannya itu sekitar 36 derajat Celcius. Kalian kalau lebih dari 37 derajat Celcius ini nggak boleh masuk ke sekolah ya. Saya juga kemarin makanya nggak ke sekolah karena tinggi suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius waktu hari Selasa karena demam ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini suhu normalnya nih sekitar 36 derajat Celcius. Kalau tidak sekitar 36, jauh dari 36, tubuh kita tuh pasti sakit ya, entah di bawah 36 jauh maupun di atas 36 jauh. Ya. Bahkan kalau di atas 40 derajat Celcius itu membahayakan nyawa. Seperti itu ya. Nah, padahal yang namanya lingkungan ya, kan di luar tubuh kita tuh namanya lingkungan. Lingkungan bisa berubah-ubah, kadang panas terik, kadang dingin sekali sampai menusuk tulang ya, bahasa Indonesianya kayak gitu. Ya. Nah, bagaimana cara tubuh kita menstabilkan agar sekitar 36 saja dengan cara itu ya. Pemuaian dalam bentuk kalor ya, seperti ini ya, pembuangan energi dalam bentuk panas seperti itu ya. Makanya kalau dalam musim hujan mungkin ya, musim hujan, maka kita akan mengeluarkan banyak energi dalam bentuk panas, sehingga karena energi banyak yang dikeluarkan, tubuh kita atau perut kita merasa cepat lapar ya. Kenapa cepat lapar? Karena banyak energi yang dibuang ya. Makanya kalau dingin-dingin itu enaknya makan ya. Makan yang panas-panas, yang hangat-hangat. Kenapa? Banyak energi yang terbuang. Untuk apa? Untuk menstabilkan suhu agar kita tidak kedinginan ya. Seperti itu. Lah, ini cerita tambahan ya. Tapi poin pentingnya kemana sih? Poin pentingnya kayak ini nih. Ternyata energi yang masuk ke dalam tubuh kita itu hanya 30%-an saja, sekitar segitu, yang dipakai untuk melakukan usaha. Ini kisaran ya, nggak fix ya. Nah, ini harus ada datanya seperti itu. Cuma saya mau membandingkan saja bahwa poinnya adalah bahwa tidak 100% energi yang masuk dalam tubuh kita dipakai untuk melakukan usaha ya, walaupun kita mampu atau melakukan dayanya bisa sampai totalis ya, mengerjakan semua 1000 joule gitu. Tapi ternyata yang 1000 joule ini dipakai terpisah ya, untuk melakukan usahanya sedikit dibanding dengan yang dalam tanda kutip ini sia-sia. Contoh kendaraan ya. Contoh lagi kendaraan. Saya mau gambar terlebih dahulu. Ya, kendaraan. Ya, ini mobil lah seperti itu. Kendaraan ini punya mesin atau motor mobil VW, mesinnya di belakang ya. Nah, yang namanya mesin juga memiliki efisiensi daya ya. Mesin ini katakanlah memiliki daya 1000 joule per detik ya. Mampu melakukan usaha 1000 joule dalam waktu 1 detik. Kan P sama dengan W per T. W itu joule, T itu sekon ya, atau detik. Maka
power satuan SI-nya adalah joule per second. Nah, satuan lainnya adalah watt, W ya. Jadi mesin mobil ini memiliki daya 1000 watt. Oke, seperti itu. Tetapi ternyata yang dipakai atau yang totali untuk bisa memindahkan si mobil ini ke depan ke sana gitu ya, nggak 1000 watt ya. Kenapa? Karena ada hal-hal lain yang membuat si dayanya itu drop ya atau turun. Termasuk di dalamnya mungkin ada gesekan dengan ini ya, aspal ya, antara apa? Antara ban dengan aspal, kemudian semakin banyak beban di dalamnya termasuk si bodi mobilnya itu sendiri, maka ini yang menghambat ya, menghambat kinerja si mesin ini untuk mendorong ke sana. Kita pasti bisa membayangkan ketika mobil muatannya semakin banyak, maka walaupun gaspol gitu ya, sama-sama gas, level gasnya sama, injekan rem gasnya sama, katakanlah 80% lah seperti itu, kecepatannya pasti beda. Ya. Kalian juga bisa mengeksperimenkan diri, katakanlah melenggang sendirian dengan melenggang membawa tas yang berat di punggung atau membawa adiknya kalian digendong, pasti kalau dibandingkan kecepatannya lebih cepat yang tanpa beban ya, tanpa beban dibandingkan dengan ada beban luar. Nah, mobil ini juga sama ya. Mobil ini kalau semakin besar bebannya tentunya tidak seberapa mampu ya, nggak 100% kemampuannya. Banyak faktor lah ya, banyak faktor yang menyebabkan walaupun dayanya adalah 1000% aslinya, namanya daya input ya, P-in, power input ya, katakanlah sama dengan 1000 watt, tapi ternyata P-out-nya yang dapat dikonversi menjadi gerak ya, itu hanya misalkan saja 700, mungkin bahkan lebih kecil ya, hanya 400 watt ya, 400 watt kayak gitu. Loh, yang 600 kemana Pak? Ingat, ini banyak yang menghambat ya. Ada gesekan dengan antara ban dengan jalan, kemudian si bebannya sini sendiri, mobilnya sendiri dengan penumpangnya ya. Kemudian panas ya, mesin ini kan menghasilkan panas dari yang dibuang lewat knalpot itu ya, bahkan di lewat mesinnya juga. Nah, sayang sekali panas dari mesin ini belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Apalagi knalpot ya, muffler. Knalpot ini manfaatnya cuma satu, bikin tanda di kaki ya biasanya kayak gitu kalau di motor ya. Belum bisa dimanfaatkan, sayang sekali. Coba bisa kita manfaatkan ya, energi yang dibuang dari panas mesin ini lewat knalpot atau di mesin itu sendiri menjadi energi yang lain, misalkan dikonversi menjadi energi listrik, katakanlah seperti itu. Mungkin akan meningkatkan si powernya ya, atau efisiensi dayanya kayak gitu ya. Jadi kembali lagi ke definisi efisiensi daya, perhatikan baik-baik bahwa di sini ada P input, ada P output ya. Nah, efisiensi daya itu disimbolkan dengan seperti huruf taling kayak gini ya. Saya lupa nama Yunaninya apa, jadi namanya apa? Kayak gini ya. Nu atau apa saya lupa bacanya ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, ini persentase ya, persentase, sehingga apa? Maka efisiensi daya itu adalah perbandingan antara P output si sumber daya tersebut dibandingkan dengan P inputnya dikalikan 100% ya. Jadi untuk contoh kasus ini adalah 400 watt dibagi 1000 watt dikalikan 100% dan ketemulah nilainya adalah 40%. Artinya apa? Si daya mesin mobil ini hanya memiliki efisiensi 40%. Artinya juga hanya mampu mengkonversi ya usaha gitu ya, hanya sebesar 40%-nya saja, tidak seluruhnya kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan barangkali dari kalian mengenai efisiensi daya atau sebelumnya? Silakan, barangkali ada. Ataukah cukup terlebih dahulu? Minta responnya. Cukup dulu ya. Baik. Nah, ini mengenai efisiensi daya. Tadi ya, yang menyebabkan
Tidak 100% apa, banyak faktor ya yang menghambat si kinerjanya si mesin tersebut ya. Kayak gitu. Atau kita jalan nih, kita jalan di tempat yang licin ya, atau mobil berjalan di tempat yang licin. Kan perputaran rodanya tetap berputar ya, seperti itu kan, muter terus. Tapi kan mobilnya nggak kemana-mana atau jalannya cuma pelan kan gitu ya. Itu juga jadi menyebabkan efisiensinya turun ya, seperti itu. Efisiensi kalau kita contoh lebih jauh, misalkan dulu ada kendaraan sepeda motor itu sistemnya itu karburator ya. Kalau sekarang modern pakainya injeksi. Nah, injeksi itu tujuannya adalah meningkatkan efisiensinya ya. Jadi sumber energi dari bensin sama-sama dikasih isi 2 liter, katakanlah setara dengan 1000 joule biar gampang kayak gitu ya. Nah, kalau yang mesin lama itu tadi apa? Karbu ya. Itu mungkin 2 liter hanya untuk 60 km, katakanlah seperti itu ya, 60 km. Tetapi kalau yang injeksi ya, 2 liter itu bisa untuk 100 km. Tuh kan? Ya. Artinya apa? Yang bawah itu lebih mampu dibandingkan yang atas. Dan imbasnya adalah mengenai definisi boros atau irit gitu kan ya. Efisiensi daya dapat dikaitkan dengan tingkat keiritan mesin juga. Makanya istilahnya kan efisien. Efisien mana nih? Nah, gitu ya. Dari input yang ada, outputnya bagaimana? Semakin tinggi output persentasenya ya, semakin efisien, semakin hemat ya, seperti itu. Itu lebih jauh mengenai efisiensi daya. Mungkin karena ini waktunya masih ada, lumayan ya. Saya akan melanjutkan mungkin ke contoh. Aduh, ini sayang sekali udah end slide. Mungkin saya harus hapus saja yang ini sebentar, atau halaman sebelumnya ya. Mungkin yang sebentar, saya mau hapus yang mana? Yang ini aja mungkin ya, yang halaman pertama ya. Sebentar, ini saya harus erase aja. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba memberikan gambaran contoh soalnya ya. Katakanlah di sini ada tangga gitu ya. Ada tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ya. 8 anak tangga. Secara vertikal, satu anak tangga itu memiliki ketinggian 20 cm. Ya. Berarti totalnya berapa nih? Kalau ini ada 8 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ya. Berarti H-nya adalah 20 cm dikalikan 8 ya. Atau ketemunya 160 cm. Atau SI-nya adalah 1,6 meter. Nah, katakanlah kalian ya, siswa, siapa namanya nih? Basuki itu aja ya. Yang terlintas di saya ya, Basuki itu aja ya. Ini ada siswa nih ya. Ada siswa namanya Basuki gitu aja ya. Basuki naik tangga dari startnya di sini ke titik itu ya. Oke. Secara vertikal berarti kan 1,6 meter. Basuki ini memiliki massa, karena ini siswa masih kelas 10, mungkin sekitar 40-an kilogram ya. 42 kilogram deh. Ya. Basuki memiliki massa tubuhnya 42 kg, naik tangga sebanyak 8 langkah, yang masing-masing tangganya itu tingginya adalah 20 cm kayak gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya apa nih? Katakanlah diperlukan waktu hanya 3 detik. Timingnya berarti T ya, 3 sekon. Seperti itu. Pertanyaannya, berapa dayanya? Dayanya si Basuki ini ya. Dayanya berapa nih, dayanya si Basuki ini, kayak gitu ya. Nah, karena ini berkaitan dengan gravity, karena perubahan posisi ketinggian ya, kita menggunakan gravity biar mudah, karena kita lagi latihan ya. Pakainya 10 saja, walaupun ini 10 itu tidak ada di permukaan bumi ya. 10 meter per sekon kuadrat kayak gitu. Ini harus masuk sejauh 2 km nih ke dalam bumi ya, biar ada 10 meter per sekon kuadrat. Oke? Itu tambahannya. Nah, kita tahu kan tadi udah belajar bahwa yang namanya daya kan secara matematis ya, hasil bagi antara
usaha per satuan waktu. Nah, usahanya ini kan dapat dikatakan secara murni dulu ya, yang waktu itu kita pelajari ini. W kan apa? F dikalikan D ya. Gaya dikalikan perpindahan ya. Oke. Gaya dari dorongan si kaki ini perpindahannya berapa meter secara ini ya, secara linear ini loh, yang miring ini seperti itu ya. F dikalikan D. Nah, ini usaha murninya, tetapi karena ini berkaitan dengan ketinggian, maka si usahanya itu W-nya dapat kita peroleh dari definisi delta EP, energi potensial. Artinya si FD ini ya bisa sama dengan apa? MGH ya. Sorry, delta MGH. Yang delta mananya? H-nya. Ya. Kalau M sama G tetap ya. Atau mungkin saya tulis deltanya di sini nih. Delta ya. Tak ulang lagi mungkin F dikalikan D sama dengan M dikalikan D dikalikan delta H kayak gitu. Yang beda itu ketinggiannya. Ya. Ketinggian di sini adalah 1,6 meter, di sini adalah titik nolnya atau 0 meternya, sehingga delta H-nya kan 1,6 meter kayak gitu ya. Jadi dapat dikatakan delta H-nya adalah 1,6 meter, acuannya titik nolnya, titik startnya ini, sehingga secara vertikal berpindah sejauh 1,6 meter ya. H akhirnya H2-nya mungkin 1,6 meter, H1-nya adalah 0 meter, sehingga delta H-nya adalah selisihnya ya 1,6 meter kayak gitu ya. Nah, si FD ini, si usaha ini dapat dikatakan sebagai MG delta H atau delta EP ya, seperti itu. Tinggal powernya berapa, tinggal dibagi dengan waktunya ini ya. Sehingga P sama dengan ya tadi FD gitu ya, atau MG dikalikan delta H dibagi dengan T ya. MG-nya, mass-nya adalah 42 kg. Gravity acceleration-nya berapa? Tadi kita pakai yang 10 ya. 10 meter per second kuadrat. Kemudian delta H-nya 1,6 meter. Kemudian timingnya berapa tadi? 3 detik ya. 3 sekon. Seperti itu. Berapa hasilnya? Kira-kira ada yang bisa bantu menjawabnya? 42 dibagi 3 berapa? Ada yang bisa bantu? 14 ya. Betul nggak? Bener nggak? 42 dibagi 3 14. Ada yang bisa bantu? Betul ya. Ini sama ini kan 14 ya. 14 ini sama ini 16 ya. 14 sama 16. Berarti berapa nih? Bisa bantu nggak? 14 dikali 16. 14 sama 10 140. 6 sama 4 24. Sorry, kok 6 sama 4. Berapa nih, ada yang bisa bantu? Bukan kayak gini ya. 14 kali 16 ya, Pak? Ya, 16. Kalau 16 kali 4 berapa? 32 64. 32 64 ya. 64 sama 160. Kayak gini ya? Benar ya? 224 ya. 64. Berarti 224 watt. Kayak gitu. Ya. Artinya dayanya si Basuki ini ya memindahkan tubuhnya sendiri ya. Gayanya dari mana? Gaya dari kaki ya, menolak lantai kan, kakinya nolak lantai. Berpindah dari posisi ini ke sana adalah sebesar 224 watt kayak gitu. Ya. Ini kalau nggak licin. Bagaimana kalau licin? Kan susah jalannya tuh. Mungkin nanti jadi berkurang ya. Ada ininya, ada yang menyebabkan dia lebih lama timingnya, nggak 3 sekon tapi misalkan biar gampang 6 sekon gitu ya. 6 sekon ya. Nah, kalau 6 sekon berapa nih? Berarti kan lebih ini lagi kan, lebih kecil lagi dayanya kan? Seperti itu. Kalau 3 sekon sekian. Kalau 6 sekon berarti kan tinggal dibagi 2 lagi aja ya. 1 1 2 ya. Kayak gitu. Jadi karena kondisi lantainya licin menyebabkan dia lebih pelan jalannya ya. Sama-sama energi yang dibuangnya sama, ya kan? Karena sama-sama usahanya adalah MG delta H itu, yaitu 42 dikalikan 10 dikalikan 1,6 seperti itu ya. Maka dikatakan ini efisiensinya cuma 50%-nya saja ya. Seperti itu dari P
Yang semestinya 224 ini menjadi hanya setengahnya saja. Ini gambaran mengenai efisiensi bagi si dia ya. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup. Saya mau closing terlebih dahulu ya untuk yang ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian.